Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kos Berhantu episode ketiga. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Doni melihat jam di layar HP-nya sudah pukul 1:30 pagi. Cukup lama dia berusaha tidur tapi tidak bisa. Mungkin ini akibat dia tidur kecepatan sehingga di tengah malam terbangun. Sejak jam 8 malam tadi, Doni sudah tidur di kamarnya karena kos terasa sepi dan tidak tahu mau ngapain. Doni sebenarnya ingin mengobrol dengan penghuni kos yang lain, tapi karena dia penghuni baru, rasanya masih canggung. Apalagi dia belum terlalu kenal sifat semua orang. Ditambah semua orang sepertinya sibuk di kamarnya masing-masing. Saat ini dia ingin tidur lagi, tapi rasanya sangat sulit. Cukup lama dia terjaga, akhirnya Doni merasa bosan. Diambilnya HP, kemudian mulai membuka sosial media untuk menghilangkan rasa bosannya. Jari-jari Doni mulai sibuk mengetik dan menggeser layar untuk melihat postingan sambil rebahan di kasurnya. Saat sedang main sosial media, tiba-tiba Doni merasa ada angin bertiup pelan di lehernya dan tercium bau wangi. Bau wangi yang khas namun tidak dapat dijelaskan bau apa itu. Sontak saja Doni berhenti bermain HP dan melihat sekelilingnya mencari sumber bau ini. Jika diteliti, baunya seperti minyak wangi wanita. Dia pun merasa aneh. Bagaimana mungkin ada minyak wangi wanita di kos yang isinya laki-laki semua? Doni langsung duduk bersila mencoba mengamati bau ini. Namun, seketika bau itu hilang entah kemana. Sekarang dia kembali bingung dengan apa yang terjadi. Bulu kudunya sampai berdiri. Di tengah keheningan kamar, tiba-tiba terdengar suara derit gesekan besi mengalun pelan. Suaranya berasal dari depan kos. Doni ingat kalau di depan kos memang ada ayunan besi. Dia berpikir mungkin ayunan itu terkena angin sehingga bergerak-gerak. Cukup lama Doni mengamati kondisi kamarnya, namun bau itu tak lagi tercium. Dia melihat jam di layar HP sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Kemudian Doni mencoba untuk tidur. Baru beberapa saat memejamkan mata, tiba-tiba terasa ada angin yang berhembus pelan tepat di wajahnya. Doni tak mau berpikir macam-macam dan terus memejamkan mata, hingga dia pun tertidur. Pagi sudah menyingsing dan Doni sudah selesai mandi lalu mempersiapkan semua kebutuhan kuliah hari ini. Tiba-tiba, Mas Afan datang dan berdiri di pintu kamar Doni yang telah terbuka. Pagi-pagi, udah siap pergi aja, Don? Tanya Mas Afan yang juga sudah terlihat siap pergi bekerja. Iya, Mas. Ada kuliah pagi. Mau bonceng nggak? Kebetulan kita searah. Boleh, Mas. Tunggu sebentar ya, tinggal sedikit lagi. Saat ini, Doni dan Mas Afan sudah naik motor menyusuri jalan yang sudah ramai oleh orang yang berangkat kerja dan sekolah. Sebenarnya, jarak kos dan kampusnya Doni tidak terlalu jauh. Jika naik angkot, butuh waktu 15 menit. Tapi karena Doni dibonceng Mas Afan, maka perjalanan lebih cepat lagi. Mas, semalam ngerasa ada yang aneh nggak? Tanya Doni. Aneh, kenapa, Don? Ucap Mas Afan sambil fokus mengendarai motor.
Semalam aku mencium bau wangi seperti minyak wangi cewek, tapi di kos kita kan laki-laki semua, Mas. Aku nggak tahu dan semalam aku kan tidur. Mungkin itu perasaanmu saja. Bener, Mas. Tiap ingat bau itu, bulu kuduku berdiri. Apa mungkin di kos kita ada hantunya ya? Ah, kamu ada-ada saja. Mungkin itu cuma perasaanmu. Nanti kalau tidur baca doa dulu biar gak ngelantur. Iya, Mas. Mungkin perasaanku saja. Tak berapa lama akhirnya Doni sampai di kampus. Dia kemudian turun dari motor dan mengucapkan terima kasih kepada Mas Afan karena sudah mengantarnya. Seharian di kampus, Doni terus teringat kejadian tadi malam. Meskipun Mas Afan tidak percaya dengan perkataannya, tapi hal itu mengakibatkan rasa penasaran bagi Doni. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada salah-salah kata atau hal lain, saya ucapkan mohon maaf. Terakhir, semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini dan nantikan juga episode yang akan datang. Sekian dari saya, sampai jumpa.